diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya kelak akan berseri-seri di dunia maupun di akhirat. Jadi ini asal kata wudu. Ya, wudu artinya putih, bersih, berseri-seri. Kemudian dalil tentang disyariatkannya wudu. Dalilnya adalah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat surat Al-Maidah ayat 6, ya. Surat Al-Maidah ayat 6, surat kelima ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Wahai orang beriman, jika kalian hendak sholat, maka cucilah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian, dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Inilah ayat yang menjadi pegangan utama untuk kita memahami tata cara berwudu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalil bahwasannya kita wajib berwudu sebelum sholat. Karena itulah para ulama menjelaskan, ya, tidak ada ibadah yang diwajibkan kita berwudu kecuali sholat. Ya, adapun tawaf umroh, tawaf haji, tawaf sunnah, ya, di Ka'bah, ini berselisih para ulama. Apakah disyaratkan bersuci, berwudu, ataukah boleh tawaf tanpa berwudu? Alias contoh misalkan ibu lagi tawaf, mohon maaf, misal buang angin, ya kan? Apakah tawafnya batal, harus berwudu terlebih dahulu, ataukah lanjut tawafnya? Kan begitu. Dalam keadaan tidak bersuci, artinya dalam keadaan tidak berwudu, berarti kan begitu. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Adapun sholat, sepakat para ulama, siapa saja yang sholat tanpa berwudu, jelas sholatnya tidak sah. Bahkan ketika dia sholat, kemudian dia buang angin, dengan yakin, ya, tentu sholatnya batal. Kalau dia misalkan sholat zuhur, baru 2 rakaat, dia buang angin, maka tentu sholatnya batal. Karena dia tidak berwudu, kan begitu, ya. Nah, jadi maksudnya para ulama sepakat tidak ada ibadah yang disyaratkan berwudu atau wajib berwudu kecuali ibadah sholat. Adapun dari sini kita tahu baca Quran, ya, berdoa, sujud syukur, sujud tilawah, semuanya tidak disyaratkan harus berwudu. Tapi tentu afdoliyah, keutamaan kita untuk berwudu dalam keadaan suci ketika membaca Al-Quran, ketika sujud syukur, sujud tilawah, dan seterusnya. Ya, bisa dipahami nih Bu, ya. Jadi maksudnya tidak ada ibadah yang disyaratkan, syarat sah suatu ibadah adalah wudu kecuali sholat. Adapun tawaf terjadi khilaf di kalangan para ulama, tapi saya memilih pendapat tidak disyaratkan wudu ketika tawaf. Artinya ketika ibu tawaf
dan batal di tengah perjalanan tawaf, lanjutkan saja. Ya, sempurnakan, baru selesai tawaf, ibu berwudu karena ibu akan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, ya kan? Nah, adapun sholat jelas harus berwudu, kan begitu ya. Baik. Nah, jadi ini dalil pertama, surat Al-Maidah ayat 6. Adapun dalil yang kedua tentang perintah kita berwudu sebelum sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yaqbalullahu sholata ahadikum. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika dia sholat dalam keadaan tidak berwudu. Artinya sampai dia berwudu baru Allah akan terima sholatnya. Gitu ya. Jadi Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang punya hadas sampai dia berwudu. Punya hadas itu punya kotoran, yaitu setelah kencing, setelah buang angin, setelah tidur pulas, ya kan? Ini kan pembatal wudu, artinya punya hadas kecil. Maka dia harus berwudu, baru sholatnya diterima. Ini dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang disyariatkannya, diwajibkannya berwudu sebelum sholat. Baik. Adapun betapa pentingnya ibadah wudu ini, ya, ibu-ibu harus pahami. Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki. Perhatikan ibu-ibu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang sahabatnya berwudu. Wudunya keliru, alias dia terburu-buru wudunya dan di kakinya ada bagian yang tidak terbasuh, tidak tercuci. Tuh, berarti mencuci kakinya dia tidak sempurna. Ya Bu ya. Nih. Jadi Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki berwudu, wudunya terburu-buru. Sehingga bagian kakinya ada yang tidak terbasuh, tidak tercuci sempurna. Tumitnya, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada laki-laki tersebut. Apa kata Nabi? Irji' fa ahsin wudu'aka. Ulangi kata Nabi. Perbaiki wudu'mu. Ulangi lagi dari awal. Tuh, berarti apa? Wudu'nya tidak sah. Apalagi kalau dia habis sholat, ya, sudah wudu dengan tadi, kemudian dia sholat, ya tentu tidak sah. Ya kan? Ini menunjukkan wajib bagi kita memperhatikan tata cara wudhu kita, Ibu. Jadi jangan asal, nggak mentang-mentang wudhu terus diterima, belum tentu. Jangan mentang-mentang gitu ya. Artinya harus betul-betul mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain ya Bu ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah safar. Di tengah perjalanan, para sahabat kan wudhu ya. Cuma wudhunya juga sama, terburu-buru. Sehingga bagian tumit banyak yang tidak terbasuh tuh. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi bersabda, Wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit yang tidak terbasuh tuh.
tempatnya di neraka. Tuh, ya ibu-ibu. Dia berwudu tapi wudunya salah, keliru, tidak sesuai sunnah. Ternyata terancam, tumitnya terancam, maksudnya dirinya terancam neraka tuh. Jika yang wudu terancam neraka, bagaimana dengan orang yang tidak wudu? Ya. Ya. Bagaimana orang yang tidak wudu sama sekali? Ini jelas dosanya lebih besar, enggak sholat. Enggak wudu ya enggak sholat berarti. Kan begitu ya? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Maun apa? Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Siapa mereka? Yang sholat aja diancam celaka tuh oleh Allah. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena mereka suka melalaikan sholat tuh, mengakhir-akhirkan, menunda-nunda sholat. Yang menunda-nunda sholat sengaja, bukan uzur ya, bukan uzur sakit, bukan uzur ketiduran. Ini sengaja nunda-nunda, terancam sholatnya tuh. Ya, terancam artinya pelakunya terancam dosa. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Sama seperti wudhu tadi ya, ibu-ibu ya. Berarti menunjukkan kepada kita tidak mentang-mentang sholat, tidak mentang-mentang wudhu, tidak mentang-mentang umroh, terus diterima. Belum tentu ya. Artinya bisa terancam justru. Nah, caranya bagaimana jadinya? Tentu harus kita pelajari sesuai tuntunan Nabi SAW bagaimana menyempurnakan wudhu. Baik ya. Sekarang kita akan bahas dulu tentang keutamaan wudhu agar kita termotivasi. Ya, yang namanya keutamaan itu membuat kita semakin termotivasi untuk mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, baik. Keutamaan yang pertama. Ya, Bu ya. Keutamaan yang pertama bagi orang yang berwudu adalah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza," siapa yang berwudu seperti wuduku ini syaratnya nih berarti nih. Ya. Syaratnya adalah siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Itu keutamaan yang pertama, berarti diampuni dosa. Keutamaan yang kedua, ya, bahwasannya wudu akan mengeluarkan cahaya pada hari kiamat. Anggota wudu akan mengeluarkan cahaya pada hari kiamat. Ini makna wudu tadi ya. Wudu itu putih, bersih, berseri-seri di dunia dan di akhirat. Di akhirat jelas. Ya. Nabi SAW bersabda, ya, ketika Nabi mendatangi kuburan, Nabi mengucapkan salam, ya kan? Assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan bagi kalian penghuni kubur, bahwa kami insya Allah akan menyusul kalian. Begitu. Kemudian tiba-tiba Nabi bersabda, ketika Nabi menziarahi kuburan, Nabi bersama para sahabat, tiba-tiba Nabi bersabda, "Wadidtu ana qad ra'ayna ikhwanana." Aku sangat ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami saudara engkau seiman seislam?" Nabi menjawab,
Bukan. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Jadi bukan saudara seiman seislam lagi. Para sahabat adalah lebih tinggi dari itu, artinya kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudaraku, kata Nabi, saudara seiman seagama nih adalah orang-orang yang tidak bertemu denganku dan aku ingin bertemu dengan mereka kelak nanti pada hari kiamat. Tuh, ya. Berarti kita ini termasuk dari zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kita hari ini, sampai menjelang hari kiamat, umat Nabi ini, Nabi menyebut mereka, menyebut kita adalah saudara-saudara Nabi SAW. Dan Nabi SAW sangat ingin bertemu dengan kita. Ya. Dan kata Nabi, aku akan berjumpa dengan mereka nanti hari kiamat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenali umat Anda? Nah, perhatikan Ibu. Bagaimana Anda mengenali mereka? Sedangkan umat-umat itu banyak. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita, ya, tentu triliunan manusia. Bagaimana Anda mengenali umat Anda ya Rasulullah? Nabi menjawab, nih Bu nih, ini keutamaan wudhu nih. Ya, Nabi SAW menjawab apa? Bagaimana pendapat kalian kalau ada sekelompok kuda berwarna hitam? Bagaimana pendapat kalian kalau ada kuda di kandang begitu ratusan warna hitam semuanya? Tapi ada satu yang berwarna putih. Tuh. Berarti kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian kalau ada ratusan kuda berwarna hitam, kemudian ada satu kuda yang berwarna putih, apakah kalian bisa mengenalinya? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kami bisa mengenalinya. Kuda berwarna putih itu. Begitulah umatku akan mengeluarkan cahaya putih di wajahnya, di kedua tangannya, kemudian di kakinya, karena bekas wudunya. Tubuh. Ya, berarti keutamaan wudu adalah mengeluarkan cahaya pada hari kiamat sehingga kita dikenali oleh Nabi SAW. Dan kita mendatangi Nabi SAW di mana? Di telaganya. Ya. Dan akan ada orang-orang yang hendak datang mendatangi telaga Nabi, ternyata dia diusir. Kenapa? Karena ternyata dia melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Berbuat bid'ah. Berarti apalagi nggak sholat, nggak wudhu. Ya, nah ini keutamaan wudhu yang kedua. Keutamaan yang ketiga Bu, nih keutamaan wudhu yang ketiga. Bahwasannya wudhu merupakan ikatan, ya, atau penjagaan dari Allah, sehingga dengan sebab wudhu kita akan lepas dari ikatan setan. Nabi SAW bersabda, ya, jika salah seorang di antara kalian tidur, ya kan? Jika salah seorang di antara kalian tidur, maka setan akan mengikat 3 ikatan. Di mana? Di tengkuk kita ini. Diikat Bu, 3 ikatan. Kemudian setan meniupkan apa? Tidurlah, tidur yang panjang supaya kesiangan. Gitu ya, supaya kesiangan gak sholat subuh. Maka kata Nabi SAW, siapa yang terbangun di waktu malam dan dia berdoa kepada Allah,
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Berdoa kepada Allah bangun tidur, maka lepas satu ikatan setan itu lepas. Kemudian jika dia beranjak pergi menuju tempat berwudu, artinya mengambil air untuk berwudu, lepas lagi satu ikatan. Berarti wudu melepaskan ikatan setan. Apabila dia sholat, jadi dia bangun, berzikir, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, baik sholat malam maupun sholat subuh, pada waktunya, lepaslah ikatan yang ketiga. Dan dia memasuki pagi hari dengan penuh semangat. Begitu ya Bu, berarti wudu keutamaannya apa? Melepaskan ikatan setan. Baik. Ya. Berarti keutamaan wudhu ini banyak sekali. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, tidaklah salah seorang di antara kalian wudhu, mencuci tangannya, berkumur-kumur, nyedot air ke hidung, kemudian kesalahannya akan berguguran keluar bersama tetesan terakhir. Ketika dia mencuci wajahnya, maka seluruh dosa yang pernah dilakukan wajahnya keluar lewat cucuran tetesan air yang terakhir. Ketika dia mencuci tangannya, maka juga keluar segala dosa dari yang pernah dilakukan tangannya. Begitu juga ketika dia mengusap kepalanya, maka seluruhnya keluar dosa-dosanya yang pernah dilakukan, rambutnya, kepalanya, telinganya. Ya, begitu juga dia ketika dia mencuci kedua kakinya, maka dia mendapatkan ya ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Baik ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi kita telah mengetahui hukum dalil berwudu, bahwasannya sholat wajib untuk berwudu. Ya, wudu untuk sholat berarti hukumnya wajib. Adapun berwudu untuk tawaf, inilah hanyalah sunnah. Wudu untuk baca Quran sunnah, wudu untuk sujud tilawah sunnah, ya, berwudu ya banyak sekali berwudu yang sunnah, ya. Dan kita sudah menjelaskan beberapa keutamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan berwudu. Baik. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tata cara berwudu, ya. Tata cara berwudu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan bahas, ya, satu persatu sebagaimana yang ada di kitab, ya. Kalau yang ada kitabnya bisa melihat di halaman 3. Yang pertama, ya Bu ya, niat dan membaca bismillah. Nanti akan kita contohkan dengan video, ya. Kita contohkan nanti dengan video. Mudah-mudahan bisa di-share ya di sini dan terlihat oleh semua, ya. Baik. Jadi yang pertama adalah niat dan baca bismillah. Ya Bu ya, niat tempatnya di hati, ya Bu ya, tempatnya di hati. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melafadzkan niat, karena memang niat itu tempatnya di hati. Seperti ibu hari ini jam 10 sudah niat mau kajian, apa dilafadzkan? Nawaitu kajian, apa begitu? Tidak, kan begitu ya. Nanti jam 1 ibu mau pergi kemana? Ke exchange, ke mall, ya, mau belanja ke pasar, apa diucapkan? Nawaitu ke pasar, begitu? Tidak, karena niat itu tempatnya di hati. Kenapa Ibu ini saya jelaskan? Karena sebagian guru, sebagian dai, sebagian ustadz mengajarkan bahwa niat itu harus dilafadzkan. Ini keliru. Keliru, dan ini menyusahkan Bu, menyusahkan. Agama Islam itu mudah, ya. Kalau ibu niat malah
harus pakai bahasa Arab, repot, nggak bakal paham. Ya, contoh nih Bu, mau wudu, katanya diajarkan niat, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari listibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Paham nggak? Nggak paham. Kemudian mau mandi junub, katanya harus niat juga. Nawaitul husla liraf'il hadasil akbari listibahatis sholati fardu lillahi ta'ala. Juga nggak paham maknanya apa. Mau ngeluarin zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri, ya, fardu lillahi ta'ala. Juga ini nggak paham maknanya. Ya. Jadi semuanya nawaitu. Ya. Giliran sholat, kenapa kok nggak nawaitu? Nggak nawaitu sholat zuhri, kok usoli sih? Ya. Kenapa kok nggak nawaitu? Pertanyaannya. Ini menunjukkan namanya ngarang, ya, mengarang-arang, mengada-ada dalam agama, dibuat-buat sesuai otak sendiri, sesuai perasaan buatan sendiri, maka ini tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka niat tempatnya di mana? Di hati. Jadi ibu mau sholat zuhur ya datang masuk ke toilet, ke kamar mandi, berwudu. Cukup niat di hati, cukup baca bismillah. Begitu ya. Dan membaca bismillah ini Bu, ini hukumnya sunnah. Ya. Nabi SAW bersabda, la wudu'a. Tidak ada wudu yang sempurna yang tidak menyebut bismillah. Berarti wudunya kurang afdol. Tapi apakah wudunya sah Ustaz kalau nggak baca bismillah? Wudunya sah kalau nggak baca bismillah. Tapi dia meninggalkan sesuatu yang mulia, yang afdol. Karena kita memulai suatu amalan yang baik dengan bismillah. Itu ya Bu ya. Nah ini berarti yang pertama nih. Berarti niat dalam hati, kemudian membaca bismillah. Dan membaca bismillah ini ya Bu ya, ada beberapa amal soleh yang sangat ditekankan kita membaca bismillah. Makan ya Bu ya, wajib membaca bismillah tubuh. Bismillah ya kata para ulama. Ya, sebagian mewajibkan, sebagian mensunahkan. Baca bismillah Bu, bismillah aja, bismillah baru makan. Kan begitu. Kemudian mau menyembelih Bu hewan kurban, bismillah, Allahu Akbar. Kan begitu. Maka kita dianjurkan ya. Bahkan masuk kamar mandi, ucapkan bismillah. Masuk toilet ya, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mau masuk rumah, bismillah juga. Keluar rumah, bismillah juga. Kan begitu. Baik. Kemudian Bu, setelah membaca bismillah, yang kedua adalah mencuci telapak tangan. Ya Bu ya, mencuci kedua telapak tangan. Dan ini hukumnya sunnah. Ya, diawali dengan tangan kanan. Ya, maksudnya telapak tangan kanan. Dicuci dimulai dari telapak tangan kanan sampai pergelangan. Sampai pergelangan. Dicuci 3 kali. Telapak tangan kanan 3 kali, telapak tangan kiri 3 kali. Ya. Sebagian ulama menyebutkan Bu, termasuk yang dianjurkan, sangat ditekankan mencuci kedua telapak tangan adalah tatkala bangun tidur. Bu, ini sunnah yang dilupakan ini Bu nih. Kalau ibu bangun tidur, yang pertama kali dilakukan setelah berdoa tentunya cuci tangan. Nabi SAW bersabda apa? Idza staiqadha ahadukum min naumihi
Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, jangan mencelupkan tangannya langsung ke bak, ke wadah air, ke gayung, nggak boleh. Tapi hendaknya dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali terlebih dahulu. Karena dia tidak tahu, kata Nabi, di mana tangannya bermalam semalam. Entah garuk-garuk ke tempat kotor, entah menyentuh apa, ngupil atau apalah, sehingga tangannya kotor. Kalau dia langsung makan, tentu menimbulkan penyakit. Kalau dia memasukkan langsung ke air tanpa dicuci dulu, ini juga bisa membahayakan kesehatan. Subhanallah, ya Bu. Islam begitu menjaga kebersihan. Ya Bu ya. Jadi maksudnya apa? Mencuci kedua telapak tangan bukan hanya saat virus corona ini Bu. Ya, Islam sudah mengajarkannya dahulu, lama udah dahulu. Ya, sebelum beraktivitas sudah langsung cuci tangan tuh bangun tidur malam, ya kan? Termasuk bangun tidur siang. Tidur siang juga kalau lagi tidur kemudian bangun, yang pertama kali dilakukan adalah cuci tangan dulu. Subhanallah. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih selama tidur tangan kita ngapain. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti termasuk berwudu. Ketika kita berwudu, niat, kemudian bismillah, kemudian cuci kedua telapak tangan. Gitu ya. Jadi cuci telapak ini dulu, ratakan, tentu di sela-sela ya jari jemarinya. Karena Nabi SAW bersabda, asbigil wudu, sempurnakan wudu, cucinya sempurnakan, sela-sela lah jari jemari, baik jemari tangan maupun kaki. Apalagi kaki kan rapat ya. Tangan kan walaupun nggak di sela-sela, insya Allah sih masuk. Cuma maksudnya demi kesempurnaan, disunahkan, kan begitu ya. Baik, kita lanjutkan Bu. Halaman 5 ya. Yang ketiga berikutnya, setelah kita mencuci ya telapak tangan. Nah, mencuci sebentar Bu. Mencuci telapak tangan ini Bu, ini perlu kita jelaskan. Beda Bu, berwudu antara di keran air dengan berwudu di gayung wadah ya Bu ya. Kalau Ibu berwudu di keran, mudah, tinggal buka kerannya, jangan terlalu boros ya sama air, jangan. Tapi airnya keluarkan secukupnya. Kita kemudian berwudu, mencuci tangan, ya kan? Tapi kalau Ibu berwudunya di gayung, wadah, gelas begitu, gelas besar atau gayung, Ibu nggak boleh langsung celup, tapi dituangkan ke telapak tangan kanan begini, kemudian gosok-gosok, tuangkan lagi sebanyak 3 kali, dituangkan, Ibu ya. Baik, itu bedanya ya, bedanya keran dengan kalau wadah. Nanti akan kita contohkan. Setelah itu yang ketiga adalah kumur-kumur. Kumur-kumur ya, dan nyedot air ke hidung, disedot kemudian dikeluarkan. Ini nih Bu, ini sunnah yang dilupakan. Ya, berkumur-kumur, nyedot air ke hidung, ini kata para ulama sangat ditekankan, bahkan sebagian ulama mewajibkan. Apalagi baru bangun tidur lagi Bu. Jadi bangun tidur lebih diutamakan lagi Ibu nyedot air ke hidung dan dibuang Bu. Jadi ini sunnah kalau Ibu bangun tidur. Cuci tangan, kemudian masukkan air ke hidung, sedot sampai ke sini nih, khoisum, pangkal hidung, kemudian Ibu keluarkan. Kenapa? Karena di sini kata Nabi ada setan nih bermalam. Di sini nih nginepnya nih setan nih. Subhanallah ya Bu ya. Di mana Ustaz? Orang nggak ada setan di sini. Ya ini kan goib Bu. Kita wajib beriman. Kita wajib beriman ya Bu ya. Kita nggak bisa melihat jin, tapi Allah dan Rasulnya yang mengabarkan kepada kita bahwasannya kalau kita tidur, setan itu bermalam di sini nih. Ya Bu ya. Berarti caranya biar dia keluar. Caranya apa Bu? Kata Nabi, sedot air ke hidung. Buang. Begitu ya Bu ya. Ini kalau bangun tidur.
Kalau kita wudhu juga sama nih. Wudhu kita kumur-kumur, dan sedot air ke hidung dan keluarkan. Jadi maksud Nabi SAW berwudhu juga seperti itu, kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, kemudian sedot dan keluarkan. Bangun tidur juga sama. Kalau bangun tidur, sedot air ke hidung dan keluarkan, karena biar setan keluar di sini. Begitu Ibu ya. Ini sunnah yang sangat ditekankan. Tata caranya gimana Ustaz? Ibu, kalau ibu pakai keran, tata caranya adalah ibu buka keran menggunakan satu telapak tangan. Itu yang sunnah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur dan beristinsyak, nyedot air ke hidung dan mengeluarkannya itu dengan satu telapak ini Ibu, satu telapak tangan kanan. Jadi kalau ibu pakai keran, begini Ibu ya. Keran di ibu ditahan begini, kemudian kumur-kumur, kemudian sebagian airnya ibu sedot. Jadi dengan satu telapak. Ibu lakukan sebanyak 3 kali, itu yang sunnah. Kalau ibu di wadah ibu ya, ibu celupkan tangan berarti, celupkan, ambil, ibu kumur-kumur, kemudian sedot. Kemudian buang dengan tangan kiri. Nah, begitu Ibu ya. Itu yang sunnah Bu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda nih Bu, asbiril wudu, sempurnakan wudu sela-sela jari jemari, kemudian bersangatanlah. Artinya sekuat tenaga hendaknya sedot air ke hidung. Kemudian keluarkan. Kecuali kalian sedang puasa, baru jangan. Karena kalau lagi puasa nyedot kenceng-kenceng, keminum ya Bu ya, bisa batal puasanya. Gak boleh kalau lagi puasa. Sederhana aja sedotnya, buang. Tapi kalau lagi nggak puasa, ibu kumur-kumur, sedot, kemudian buang pakai tangan kiri. Ya. Keluarkan, ditekan oleh hidung kita, keluarkan. Begitu ya Bu ya. Paham sampai sini ya Bu ya? Nah, kita lihat Bu tuh, gambar di halaman 6 ya kan? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan wabaligh fil istinsyak. Lakukanlah dengan sangat kuat ketika nyedot air ke hidung, kemudian keluarkan. Kecuali kalian sedang puasa. Selesai Bu ya. Ini jadi urutannya. Setelah jadi ibu udah tahu tata caranya ya, menggunakan satu telapak Bu, sunnahnya. Ustadz saya nggak bisa Ustadz, satu telapak mah airnya dikit. Ya wis lah 2 nggak apa-apa. Tapi ini kurang sesuai sunnah, beda pahalanya Ibu ya. Berarti kita harus mengikuti Nabi SAW. Karena kalau seandainya itu baik, Nabi akan mencontohkan 2 telapak. Tapi Nabi ternyata memudahkan umatnya, Nabi berwudu dengan 1 telapak itu. Sedot maksudnya ngambil airnya, ngambil air, kemudian kumur-kumur, sedot, kemudian buang. Paham Ibu ya? Baik. Setelah itu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa? Cuci wajah. Ya, wajah sama 1 telapak juga. Ya, di keran, kemudian ratakan ke seluruh wajah. Ya. Kalau ngambil di gayung, berarti kita ambil pakai 1 ini, 1 telapak, kemudian usapkan rata. Mana Ustadz batas wajah nih? Sering jadi pertanyaan ini ya. Batas wajah nih Bu nih, batas wajah di sini nih. Ini tempat tumbuh rambut terakhir sini sampai ujung ini nih. Itu wajah panjangnya dari sini sampai sini nih. Ya, sampai sini. Sampai bawah dagu. Kalau pinggirnya ini nih Bu nih, yang ada benjolan nih. Ini yang ada benjolan sampai ada benjolan, itu batas pinggirnya. Berarti cucinya harus betul-betul ratakan ya. Artinya cuci semuanya tuh. Nah, begitu kan? Dah.
Boleh kalau jenggotnya panjang disela begini. Kalau lebat jenggotnya, kalau lebat begini, kan gitu. Tapi ini sunnah. Artinya tidak seperti ini juga cukup begini, cukup ya diratakan dengan kedua tangan begini. Ini sudah boleh. Yang nggak boleh nih Bu, yang banyak dilupakan nih Bu, dia cuma ucak-ucak di tengah doang gini nih Bu nih. Gini Bu ya. Ternyata ininya nggak kena nih, nggak rata, maka harus diratakan. Nah, gitu ya, diratakan semuanya wajah. Nah, baik. Jadi harus kena. Telinga nggak perlu kena. Nanti telinga diusap ya Bu ya. Ini cuma sampai batasnya doang Bu. Batasnya ini ya. Batas wajah nih. Cambang ini. Cambang ya. Sampai sini kena nih. Baik. Selanjutnya Bu. Ya. Kemudian yang berikutnya setelah mencuci wajah. Wajah dicuci 3 kali ya Bu ya. Kalau di keran, Ibu boleh 2 telapak, nggak apa-apa deh, biar lebih rata, nggak apa-apa. Kalau memang 1 telapak nggak bisa, begitu 2 telapak ratakan, ya. Sama ngambil air juga begini. Kalau di gayung, kalau di wadah, ambil ratakan, kan begitu ya. Jadi maksudnya diratakan dengan dibantu tangan, begitu. Kemudian selanjutnya Bu, membasuh, mencuci kedua tangan. Dimulai dengan tangan kanan terlebih dahulu. Ini sunnah. Kalau dia mulai tangan kiri dulu, wudunya sah. Cuma dia kurang afdol. Wudunya sah tapi maksudnya kita hendaknya memulai dengan sebelah kanan dulu. Bagaimana caranya? Diambil Bu. Kata Allah kan tadi wa aydiyakum ilal marafiq. Hendaknya kalian mencuci tangan dari ujung jari sampai siku. Berarti Bu mulainya tuh dari ujung Bu. Jadi Ibu tahan tuh keran, ya kan? Ibu gini mulainya, nah ratakan sini, itu Bu. 1, ya kan? 2, Ibu bantu sama telapak tangan kiri. 3, dan begitu. Nah, yang kiri juga sama, 1, ya kan? Gitu ya. 2, ya kan? 3, ya kan? Gitu. Nah, kalau Ibu mencelupkan, kalau di wadah, maka tinggal begini aja. Nah, ini terus ratakan, ya. Yang kiri juga sama begini. Nah, itu ya. Baik. Siku harus kena Ibu ya nih. Siku harus kena nih. Siku harus kena nih lewat sampai sini ya nih. Harus sampai sini. Ini siku kenain. Gitu ya. Jangan sampai cuma sampai sini nih. Ini nanti nggak sah nih wudunya kalau sampai sini. Dan dibasuhnya bukan dari sini, bukan dari pergelangan, tapi dari ujung jari. Dari ujung jari cuci lagi. Nah, begitu ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah mengusap kepala, Ibu ya. Nah, mengusap kepala nih. Mengusap kepala ini, Ibu mengambil air yang baru, Ibu ya. Ibu mengambil air lagi. Jadi kan tangan tadi udah kan masih basah, tapi Ibu ambil air lagi. Ambil air sedikit, basahin tangan, kan buang, kemudian Ibu usap kepala. Cara mengusap yang sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari depan, ya kan, dari depan ke belakang, ya, ke depan lagi. Kemudian telinga masukkan ini sesuai sunnah Nabi, masukkan, diratakan, kemudian diusap begini pakai belakang jempol, ya, nih, pakai belakang jempol begitu ya, dibersihkan nih, belakangnya pakai jempol. Cuma kan Ustadz, rambut wanita kan panjang, nah, tentu wanita berbeda, punya tata cara khusus, ya. Kalau Ibu rambutnya tentu panjang, kan cukup begini, dari depan ke belakang begini, nah, begitu aja, baru telinga. Ya kan? Seperti itu. Tapi kan Ustadz, kita kadang jalan-jalan ke tempat umum. Bagaimana kita masa harus buka kerudung? Nah, tata cara mengusap kepala ini, Bu, kalau Ibu pakai jilbab, maka cukup
usap jilbab bagian atasnya. Ini keringanan Bu dari Allah. Ya. Jadi ibu cukup setelah tangan, ibu ambil air, kemudian usap nih. Selesai. Masukkan kalau telinga kan bisa diusap dari dalam kerudung. Nah, ibu usap. Paham ibu ya? Jadi kalau di luar itu kalau ibu tidak khawatir buka jilbab tentu repot, maka cukup usap atas kerudungnya. Nabi pernah memakai sorban lilit. Nabi pernah memakai sorban lilit, ya. Dan Nabi susah kalau dilepas berantakan, maka Nabi mengusap sorbannya. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi pakai sorban dan susah untuk dilepas, Nabi menggeser sorbannya sedikit, digeser. Nabi kemudian mengusap ininya sekali, kemudian Nabi mengusap sisanya. Itu ya. Itu pernah datang hadis dari Nabi SAW. Adapun peci seperti ini, ya tinggal dilepas aja. Tapi kalau ibu-ibu, apakah Ustaz harus ubun-ubunnya diusap juga? Boleh, tapi boleh juga cukup atasnya saja. Ini lebih memudahkan. Begitu ya, karena rambut wanita adalah aurat. Begitu ya Bu ya. Ini untuk wanita Allah berikan keringanan. Ya. Tangan gimana Ustaz? Tangan kan bisa di dalam kerudung. Ditutupkan begitu ya. Baik. Selanjutnya ya, ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, setelah mengusap ya dari depan ke belakang, kemudian balik lagi, kemudian mengusap telinga, tentu dengan air yang baru ya, kepala ini tadi diusap aja. Ini hikmah ya Bu ya. Kenapa kepala itu diusap tidak dicuci, tidak dibasuh? Karena kalau 5 kali sehari kita harus dicuci, tentu repot, keberatan, bisa sakit kepala. Ini hikmah Allah bahwa kepala hanyalah diusap. Ya, baik. Selanjutnya, yang terakhir adalah mencuci kedua kaki. Nah, ini yang tadi kita jelaskan. Hendaknya mencuci itu betul-betul mengenai mata kaki harus kena. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain. Yaitu cucilah kaki kalian sampai kedua mata kaki itu yang menonjol, termasuk tumit dan di sela-sela tuh jari jemarinya. Boleh pakai kelingking, boleh pakai jari yang lain. Gitu ya Bu ya. Nah, inilah ya yang harus kita perhatikan, mulai mencuci kaki itu dari ujung kaki, dari ujung jari jemari sampai mata kaki kan begitu. Tidak perlu berlebihan sampai setengah betis misalkan, tidak perlu ya. Tapi mengelilingi, mencuci kedua mata kaki dan tumitnya begitu. Dan di sela-sela jari jemari kakinya dengan tangan, bisa dengan kelingking atau jari lainnya. Kemudian setelah itu Bu, ibu berdoa, ya berdoa. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berwudu kemudian berdoa, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini titik ya Bu ya. Sampai sini nih riwayat Imam Muslim. Saya ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang berdoa sampai sini nih cukup. Dan dia akan dibukakan 8 pintu surga untuknya Bu. Tuh, ini keutamaannya nih. Dibukakan pintu surga oleh Allah dan dia akan dipersilahkan masuk dari pintu yang mana saja. Subhanallah. Selain hadis ini apa Bu? Dari Nabi SAW bahwasannya siapa saja wanita yang menjaga sholat 5 waktu, menjaga ya auratnya, kemaluannya, kemudian dia berpuasa Ramadan, kemudian dia berbakti pada suaminya, maka akan dipanggil dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia mau. Tuh, berarti siapa yang menjaga sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga auratnya, tidak berzina, menjaga suaminya, berbakti pada suaminya, taat, akan dipanggil dari pintu mana saja yang dia mau dari 8 pintu surga. Termasuk yang orang yang selesai berwudu berdoa itu tuh Bu,
asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ ya Bu ya. Boleh ditambahkan dalam riwayat yang lain, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Boleh ditambahkan sampai situ, itu riwayat Imam Tirmidzi. Nah, berarti ya, atau boleh juga kita berdoa dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, seperti doa kafaratul majlis. Begitu ya. Ustadz, kita doanya angkat tangan nggak? Nggak perlu, nggak ada keterangan dari Nabi SAW. Ngadepnya kemana? Kiblat, kemana aja. Ngadepnya nggak ada masalah. Tapi boleh kita sambil melihat ke langit dengan membaca doa tadi. Karena ada riwayat Nabi SAW sambil melihat ke langit dan Nabi membaca doa tadi. Gitu ya Bu ya. Nah ini ya beberapa hal yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Sekarang kita lihat ya Bu ya. Sebelum kita menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan wudhu, ya kita lihat dulu Bu ya videonya nih Bu ya. Di sini saya akan share ya Bu ya. Pertama, nah ini ya Bu ya. Nah, baik. Muncul nggak Bu gambarnya? Ya. Afwan Ustadz, video ya. Belum tampil Ustadz. Sebentar ya, coba kita ini. Muncul tidak Bu? Sudah Ustadz. Baik, nih Bu ya, kita perhatikan nih Bu ya. Ini penjelasan Syekh Dr. Humais. Walaupun mungkin gambarnya agak lambat ya. Kita lihat nih. Nah, kita lihat persiapan berwudu. Nah, membaca bismillah ya Bu ya. Beliau di sini menjelaskan batas wajah, ya Bu ya. Nah, ini batas wajah, telinga, sebagaimana tadi kita jelaskan. Baik, nah, akan kita lihat. Nah, dibuka airnya, Ibu ya. Ini kalau wudhu di keran, kita lihat. Nah, airnya cukup sedikit saja. Nah, cuci air kedua telapak, sekali, 2 kali, 3 kali, begitu ya. Nah, ya. Ya, jadi di sela-sela itu sunnah ya, supaya lebih merata. Baik, sekarang mengambil, ini masih mencuci. Nah, ini nggak boleh nih Kak Ibu nih Bu ya, terlalu keras airnya, mubazir ya. Nah, kita perhatikan, cuci sedikit begitu ya. Nah, sekarang kumur-kumur. Nah, jadi begitu Bu, dengan satu telapak, perhatikan, tuh langsung ya Bu ya. Tapi tidak perlu buru-buru juga, artinya dia langsung kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Begitu ya, dengan satu telapak sebanyak 3 kali ya. Nah, baik. Jadi kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri. Keluarkan dengan tangan kiri. Kemudian wajah, Ibu ya. Berikutnya wajah. Nah, diratakan dulu.
Nah, seperti itu. Nah, diratakan seperti itu. Nah, begitu ya Bu ya, agar rata mengenai seluruh wajah. Ya. Nah, ini yang keliru nih Bu, ada yang keliru. Cuma dia wajah bagian depannya aja, tuh. Begitu. Nah, itu keliru ya, artinya cuma sebagian, tidak menyeluruh. Nah. Baik. Kemudian mengusap kepala ya. Mengusap apa? Mencuci tangan dulu ya. Kita lihat mencuci tangan. Nah, dari ujung. Kemudian begitu dari ujung jari, kemudian ke siku. Atau seperti ini. Nah, begitu ya Bu ya. Bisa seperti itu. Nah, itu dari ujung jari sampai siku. Baik, ya. Kemudian tangan kiri juga sama seperti itu. Ya. Baik. Nah, kemudian tangan kiri sama. Setelah mengusap kepala, ambil air, buang, kemudian diusap dari depan ke belakang. Nah, kemudian telinga masih basah tangannya, kemudian mengusap telinganya dengan telunjuk, bersihkan, dan belakangnya pakai jempol ya. Nah, berarti boleh kata beliau pakai jempol saja juga boleh, apa pakai telunjuk juga boleh. Kemudian mencuci kaki dari ujung jari, tetap dibukanya sedikit, tidak perlu berlebihan. Kemudian dicuci di sela-sela sampai mata kaki ya. 2 kali, 3 kali begitu ya Bu ya. Nah, baik ya. Nah, ini kalau wudhunya di keran ya Bu ya. Nah, di sini nanti akan saya share bagaimana wudhu menggunakan gayung ya Bu ya. Baik. Nah, saya stop dulu ya. Di sini akan saya share coba yang menggunakan, nah ini. Kelihatan nggak Bu? Sudah kelihatan Ustadz. Besar nggak gambarnya? Cukup Ustadz. Cukup ya? Ya. Kita lihat nih Bu. Nah, ini beliau menggunakan, lihat Bu, ukurannya mungkin mug ya, mug gelas kecil, gayung begitu Bu. Nah lihat Bu nih. Karena beliau biasa berwudu dengan seukuran itu Nabi SAW, ukuran gayung lah gitu ya. 1 mud. Kalau beliau mandi itu dengan 4 gayung Bu, cukup ya Nabi SAW. Kalau berwudu beliau dengan 1 gayung cukup, subhanallah ya. Ya 1 air mineral yang ukuran kecil ya, ukuran yang botol itu ya, yang sedang maksudnya. Nah kita lihat nih Bu, tata caranya Bu ya. Tuh beliau menuangkan, lihat tuh, menuangkan, ditahan, diusap, dicuci, begitu ya. Nah ini bisa Ibu praktekkan nanti coba. Jadi air itu bakal awet, hemat tuh. Beliau tahan, sekali ya kan, kemudian 3 kali. Nah begitu ya Bu ya. Nah itu, nah kemudian setelah itu beliau akan kumur-kumur. Ini dicelupkan tangannya, jadi nggak masalah mencelupkan. Memang Nabi SAW mencelupkan begitu tuh. Beliau kumur-kumur, tapi beliau dipisah. Ini kurang sunnah ya Bu ya. Di sini kurang tepat. Beliau kumur-kumur dulu, baru kemudian nyedot. Nah kan gitu. Tapi yang sahih, yang sesuai sunnah adalah dengan sekali telapak langsung, kumur-kumur langsung gitu ya. Nah begitu ya Bu ya. Kemudian 3 kali dilakukan. Cara seperti ini boleh, tapi ini kurang sesuai sunnah. Dipisah. Yang sunnah adalah langsung, kumur-kumur langsung ya, dibuang. Baik. Kemudian
Beliau mencuci wajahnya, lihat ya, dengan satu telapak. Nah, beliau ratakan, kemudian ambil lagi, beliau ratakan, kemudian 3 kali. Begitu ya Bu ya. Nah, ini yang tadi saya maksud satu telapak ya, mengambilnya. Kemudian tangan juga sama. Tangan, tuh, begitu Bu ya. Diambil, diratakan, mengenai siku. Dan itu air bakal sisa ya Bu ya. Artinya kita akan hemat dengan air tidak berlebihan. Karena Nabi SAW mengajarkan kita tidak boros ya. Dicuci 3 kali 3 kali. Kemudian ngambil air lagi, kemudian baru diusap kepalanya dari depan ya ke belakang, ke depan lagi. Jadi mengusap kepala cuma 1 kali ya. Kemudian dia mencuci kakinya. Ini ya bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Ini sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Baik, nah kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Itu tata cara berwudu Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Menunjukkan bahwa berwudu itu mudah, baik kita menggunakan gayung ataupun keran. Intinya adalah sama, yaitu mengenai seluruh anggota tubuh, dicuci secara sempurna sesuai batasannya, 3 kali 3 kali, boleh 2 kali 2 kali, 1 kali 1 kali juga boleh ya. Yang tidak boleh adalah berlebihan sampai 4 kali 5 kali. Nabi SAW mengatakan, man zada ala hadza, siapa yang melebihkan lebih dari 3 kali mencucinya, maka dia faqad asaa wa dzalama, dia telah berbuat salah dan dia telah menzalimi dirinya sendiri dan orang lain, mubazir air, kan begitu. Artinya betul-betul Nabi SAW mengajarkan dengan serinci mungkin masalah tata cara bersuci ini. Nah, bagi ibu-ibu yang memang lebih repot lah maksudnya ya secara ini, maka tadi diberikan keringanan mengusap kerudung. Begitu juga masalah kaki. Boleh Bu, ibu menggunakan kaos kaki ketika ibu bepergian, di rumah wudu dulu sempurna. Kemudian nanti ketika ibu mungkin jalan di luar, ibu cukup wudunya di wastafel aja. Di wastafel berwudu, kaki nanti tinggal diusap aja. Mengusap khuf namanya, mengusap khuf. Dan ini boleh dilakukan bagi orang yang mungkin 1 kali 24 jam. Selama dia tidak junub ya, adapun cuma buang air, selama kaos kakinya tidak dilepas, boleh dia untuk mengusapnya. Ini keringanan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tata cara mengusap kaos kaki atau sepatu itu dari jari juga Bu, dari jari. Ini misalkan seperti ini, dari ini kaki gitu ya, ibu usap dari depan sampai gitu, cuma 1 kali. Jadi cuma diusap, mengusap itu cuma 1 kali. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tayamum. Tayamum itu cuma 1 kali ya. Maka contohnya tayamum adalah sebagaimana kalau ibu tidak bisa menggunakan air karena sakit, atau tidak ada air sama sekali, susah juga untuk beli, nggak ada sama sekali, maka cukup kata Nabi SAW, tepukan ya, tepukan ke tembok atau permukaan, tepukan sekali, ibu tiup ya, agar debunya tidak terlalu tebal, kemudian usapkan ke wajah, ratakan sekali, kemudian telapak tangan kanan bagian luarnya dan telapak kiri bagian luarnya. Ini juga simpel ketika ibu safar dan seterusnya tidak mendapatkan air
di kendaraan, lagi di pesawat, lagi di kereta, repot, maka ini uzur untuk tayamum ya, seperti itu. Tapi kalau mau wudhu, tadi tata caranya yang diajarkan ya oleh Nabi SAW dengan sempurna, membaca bismillah dan seterusnya, ya, dan kemudian jangan lupa berdoa tadi dengan segala keutamaannya ya. Adapun pembatal wudhu tentu ya ibu-ibu sudah tahu semuanya. Pertama tentu adalah segala sesuatu yang keluar dari dubur, kan begitu ya, dari dubur dan kubul, yaitu buang air kecil, buang air besar, buang angin, ya ini sepakat para ulama ya. Kemudian tidur pules bu, tidurnya udah nggak ingat apa-apa lagi, pules, ya apalagi ngorok kan begitu bu ya. Nah pokoknya pules, nggak ingat apa-apa, ini juga membatalkan wudhu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang membatalkan wudhu adalah kata para ulama pingsan. Jadi kalau pingsan, ibu juga batal wudhunya, sama hilang akal kan begitu ya, maka harus berwudhu lagi. Kemudian menyentuh kemaluan ya dengan sengaja dan menimbulkan syahwat. Kalau tidak menimbulkan syahwat kata para ulama tidak, ya maka contoh ibu nih, ibu punya anak kecil misalkan ya, ibu berwudu nih, ternyata dia kencing misalkan ibu pegangin begitu, ibu memegang, ini apakah dia batal wudunya atau tidak? Menurut pendapat yang paling kuat adalah tidak batal, gitu ya. Karena kata para ulama yang membatalkan adalah menyentuh kemaluan dengan syahwat, begitu ya. Tapi yang terbaik adalah kita wudhu lagi. Yang terbaik adalah menyentuh kemaluan adalah kita wudhu lagi demi kehati-hatian. Kemudian ketika ibu selesai makan daging unta, mungkin ibu sedang umroh, nyobain restoran unta begitu, maka setelah makan daging unta ini kita harus wudhu lagi. Kalau kita masih punya wudhu, maka wudhu kita batal, harus wudhu lagi kata Nabi SAW, karena daging unta itu memiliki ya panas yang luar biasa, maka hikmahnya adalah untuk lebih adem begitu kita diperintahkan berwudu lagi ya. Baik, nah itu hadas-hadas kecil yang kita diperintahkan berwudu. Adapun menyentuh wanita ya Bu ya, menyentuh wanita ini pendapat yang benar dari mayoritas para ulama adalah tidak membatalkan wudu ya. Walaupun menyentuh wanita tentu yang bukan mahram hukumnya haram ya Bu ya. Berjabat tangan menyentuh wanita yang bukan istrinya, bukan ibunya, bukan adiknya, bukan ponakannya, artinya bukan mahramnya, hukumnya haram. Kata Nabi SAW, ditusuk kepalanya dengan besi lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Artinya bahwasanya hukum menyentuh wanita ada dua macam. Dari segi ancaman tentu ini hukumnya haram. Tapi dari segi masalah wudu ini menyentuhnya ya tentu tidak membatalkan wudu gitu ya. Nah itu pendapat yang lebih kuat. Walaupun memang dalam mazhab Imam Syafi'i beliau berpendapat rahimahullah berpendapat bahwasannya menyentuh wanita hukumnya membatalkan wudu, tapi dalilnya ini ternyata ditafsirkan oleh Ibnu Abbas di ayat surat An-Nisa ya, di surat Al-Maidah tadi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas yang dimaksud menyentuh wanita di ayat itu adalah maksudnya berhubungan suami istri begitu ya. Nah baik ya Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini mungkin sedikit gambaran tentang wudu, dan tetap kita disunahkan sebelum wudu bersiwak ya. Sunah-sunah wudu itu di sini juga dicantumkan bahwa disunahkan bersiwak ya, kemudian menyela-nyela jari jemari tadi ya, kemudian mencucinya 3 kali ya, dan seterusnya. Baik ya, kita mungkin lanjutkan dengan pertanyaan Ibu ya. Silakan mau dibacakan atau bagaimana Ibu? Apa saya baca sendiri satu-satu? Ya, Ustadz, sudah ada sampai dengan saat ini sudah ada 3 pertanyaan. Ini kebetulan menggulung, jadi mungkin kami bantu bacakan pertanyaannya Ustadz. Baik Bu. Ya, yang pertama Ustadz, izin bertanya soal haid Ustadz. Saya haid normal biasanya, tetapi bulan ini haid pertama saya sekitar 10 hari. Setelah itu berhenti dan saya melakukan ibadah seperti biasa. Tetapi baru 3 hari berhenti, saya mulus lagi dan keluar lagi haid agak banyak, bukan flek.
Sudah sehari belum berhenti, warna darah haidnya sama seperti ketika haid pertama, yaitu merah, dan terdapat gumpalan berwarna gelap. Pertanyaan saya, apakah itu memang masih darah haid atau bukan, dan apakah saya boleh sholat? Demikian, Ustaz. Baik, saya jawab langsung Bu ya. Baik. Pertama, haid dan darah istihadah itu bisa dibedakan ya. Kita harus mengenali dulu ya Bu ya, perbedaan darah haid dan darah istihadah, darah penyakit begitu ya. Selain darah haid. Darah haid kata para ulama memiliki warna yang hitam pekat begitu ya, merahnya hitam pekat. Kemudian dia berbau ya, kemudian dia kental begitu, tidak begitu encer. Kemudian dia tidak cepat menggumpal. Tidak cepat menggumpal. Ini cirinya 4 ya. Berarti ciri istihadah itu kebalikannya. Istihadah itu darahnya merah segar begitu, tidak berbau, kemudian dia cepat menggumpal dan dia encer kan gitu, tapi cepat menggumpal. Nah, keadaan seorang wanita ini ketika dia menghadapi haid yang tidak teratur, ini ada 3 keadaan. Pertama, apabila dia memiliki hari kebiasaan, ya, dan dia tidak bisa membedakan sama sekali, ya, dan dia biasanya memiliki hari kebiasaan, maka patokannya kata para ulama hari kebiasaannya, begitu ya. Tapi kalau dia ragu dan dia ternyata adalah model wanita jenis kedua, yaitu yang bisa membedakan tadi darah haid dan darah istihadah. Kalau ibu bisa membedakan darah haid dan darah istihadah, maka tatkala darah haid yang keluar sesuai ciri-cirinya, maka ibu jangan sholat. Walaupun itu tidak teratur. Kalau ibu yakin dan bisa membedakan, saya yakin Ustaz itu darah haid, maka berhenti. Berarti ada perubahan kebiasaan nanti, ya. Seperti bulan ini tadi ya, bahwa bulan ini haid pertamanya 10 hari kan begitu. Nah ini berarti ada perubahan nanti kan begitu. Maka dilihat, kalau bisa membedakan, tatkala keluar darah ya jangan sholat, jangan berhubungan suami istri, begitu ya. Tatkala berhenti dan berhentinya haid ditandai dengan 2 kata para ulama. Pertama, keluar cairan bening, pusoh baido ya, lendir begitu, cairan bening. Yang kedua adalah ibu meletakkan kain bersih berwarna putih, mohon maaf, di kemaluan dan tidak ada bercak darah apa-apa. Itu tanda suci. Ya, itu tanda suci. Maka tandanya adalah kering, artinya tidak ada flek lagi. Kemudian atau keluar kusuh baido tadi, cairan putih tadi bening ya. Baik, Ustaz. Jika memang ini belum keluar, berarti dan keluar masih darah haid dan ibu bisa membedakan, maka tetap berarti ketika datang darah haid itu bisa sholat, nggak masalah. Sama seperti tadi ya, 3 hari ternyata misalkan udah berhenti kan gitu, ibu kan udah yakin berhenti, ternyata baru 3 hari mulus lagi dan keluar lagi, ya udah berarti jangan sholat lagi, nggak ada masalah. Ya, siapa tahu itu karena mungkin faktor berbagai macam aktivitas yang ibu lakukan di bulan ini. Atau mungkin nanti bisa jadi bulan berikutnya malah nanti haidnya cuma sebentar karena dirapel, direkap bulan ini begitu ya. Nah, ini bisa saja terjadi dan ini bisa dikonsultasikan dengan dokter tentunya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi kalau ibu bingung saya nggak bisa membedakan sama sekali Ustaz, maka ibu pakai hari kebiasaan yang biasa ibu haid. Begitu. Ini syariat memudahkan, begitu ya. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala. Ya. Baik Ustadz, pertanyaan kedua Ustadz, jika di rumah pada umumnya wudhu dilakukan di kamar mandi, bagaimana hukum membaca basmalah di kamar mandi? Baik. Apa sebaiknya kita membaca basmalah dan niat wudhunya sebelum masuk kamar mandi, Tat? Ya. Lalu, bagaimana membaca basmalahnya jika ingin berwudhu selesai mandi atau buang air? Jazakallah. Baik Bu. Tadi kita katakan membaca bismillah adalah sunnah, ya, sangat ditekankan afdoliyah. Tapi tatkala kita masuk ke tempat yang memang kotor,
tidak pantas di situ diucapkan nama Allah, maka kita sebelum kan masuk kamar mandi kita ucap bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kita mandi atau buang air kan begitu. Kemudian kita ingin wudhu. Maka kata para ulama cukup di dalam hati, tidak usah dilafadzkan bismillah. Begitu ya, artinya kita dalam hati mengucapkan bismillah. Tapi tidak usah dilafadzkan demi menjaga kemuliaan nama Allah Azza wa Jalla diucapkan di tempat yang kotor. Begitu ya, maka tidak masalah. Wudhunya sah, ya. Nambung. Ya. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita sedang ibadah umroh, kita batal wudhu, tapi karena tempat wudhu jauh, disarankan mutawif kita bawa air di dalam botol, lalu wudhu di tempat. Hanya mengusap muka, tangan, dan telapak kaki tanpa membuka kaos kaki. Betulkah cara ini, atau lebih baik tayamum? Syukron Ustadz. Pertanyaan bagus ya, Bu ya. Ketika ibu umroh, ya kan, ketika tadi kan yang disyaratkan ketika umroh adalah tentu kan umroh kita kan ihram dari mikot ya Bu ya. Ya. Kita disunahkan mandi sunnah ya, mandi ihram di Zulhulaifah begitu ya. Kalau dari Madinah, kalau di atas pesawat ya dari Yalamlam kan gitu, dari bandara lah, dari rumah kita sini sudah mandi niat ihram, nanti niat ihramnya pas melewati Yalamlam begitu ya. Ternyata di perjalanan kan kita batal. Atau wudhu misalkan pas tawaf batal tadi ya. Saya katakan tadi, ketika kita tawaf, yang pendapat yang kuat adalah tawaf tidak masalah, tetap lanjutkan, tawafnya sah. Cuma masalahnya kan setelah tawaf ibu akan sholat 2 rakaat, sholat sunnah ya, 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Tentunya harus wudhu kan begitu. Nah ini bagaimana caranya? Betul bahwasannya para ulama mengatakan kumur-kumur dan nyedot air ke hidung itu hukumnya sunnah kan gitu, ditekankan. Kalau memang qadarullah memang sangat sulit, maka boleh kita berwudu yang ambil yang rukun utamanya saja adalah mencuci wajah, mencuci tangan dan kaki bisa diusap, betul boleh. Ya, ini uzur, betul boleh seperti itu. Ya, artinya yang rukunnya adalah kata Allah tadi fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, usap kemudian kerudung gitu ya. Cuci wajah, cuci tangan, kemudian usap kerudung, kemudian usap kaos kaki. Dengan syarat tadi sebelum pakai kaos kaki sudah berwudu sempurna ya. Artinya dari hotel atau dari mikot sudah berwudu sempurna dan kaos kaki itu tidak dilepas-lepas kan begitu ya. Nah, seperti itu. Ini diberikan kemudahan, kita ambil yang rukunnya saja adalah cuci wajah, cuci tangan, kemudian usap kepala 1 kali, kemudian kaki diusap, yaitu mengusap khuf, mengusap kaos kaki, begitu dibolehkan. Tapi jika memang ini pun ragu misalkan, pengen sempurna, bisa kok uzur di bawah tangga, di Masjidil Haram itu banyak tempat wudu, gitu ya. Nah, cuma memang kondisinya pasti terpisah dari jamaah, gitu ya. Kalau lagi begitu ya. Tapi kalau memang sempurna, ambil kotak air botolnya tadi agak menjauh keluar dari daerah tawaf kan menuju belakang. Ini bisa wudhu di situ, nggak ada masalah. Ya wudhu maksudnya dengan jika tetap pengen sempurna seperti itu ya. Tapi yang ibu sampaikan tadi itu sudah cukup insya Allah untuk dilakukan. Walaupun tidak kumur-kumur, tidak nyedot air ke hidung, nggak ada masalah. Tapi tetap mencuci wajah ya. Baik, silakan Bu. Ya, baik Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, boleh minta tolong dijelaskan lagi tata cara dan syarat membasuh kuf tadi. Karena wanita memang lebih sulit kalau harus membuka sepatu dan kaos kaki untuk membasuh kaki di tempat umum, khususnya di area wudhu yang terbuka. Jazakumullah khairan. Baik, ya Bu. Mengusap khuf di sini maksudnya sepatu kulit begitu ya, atau kaos kaki yang memang tebal begitu, atau memang sepatu yang memang fleksibel dan sepatunya menutupi mata kaki ya Bu syaratnya ya. Tapi kalau ibu sepatunya memang nggak sampai mata kaki, tapi kan perempuan sekarang kan pakai kaos kaki itu cukup gitu ya untuk mengusap khuf. Tata caranya Bu, jika ibu contoh nih dari rumah pukul 9, ibu dari rumah pukul 9 mau keluar, ibu berwudu sempurna dulu di rumah. Berwudu sempurna, artinya wudu seperti yang tadi kita jelaskan, semuanya dicuci, kecuali tadi kepala cuma diusap, rambutnya begitu.
dan telinga, kaki juga dicuci. Selesai wudhu, ya, ibu gelap begitu. Setelah itu, ibu pakai kaos kaki kan, pakai kaos kaki, pakai jilbab, berangkat kan begitu. Berarti ibu dalam keadaan suci kan gitu, berwudhu. Kemudian ke kantor lah atau ke pasar atau ke mall, ternyata datang waktu sholat duhur kan gitu ya. Nah, ternyata ibu jam 11 batal. Jam 11 batal buang angin kan begitu ya, atau buang air kecil di toilet tapi tidak buka kaos kaki ya, tidak dibuka kaos kakinya. Maka tatkala kita batal, maka boleh kita ketika mau sholat duhur kita wudhu di wastafel aja. Ibu wudhu, cuci tangan, kumur-kumur, wajah, kemudian tangan, kemudian kerudung tadi cukup diusap aja sekali begitu. Kemudian kaki, ibu usap tadi. Tata cara mengusapnya tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini kalau ini kaki ibu gitu, ini dari jari begitu diusap sampai ke mata kaki begitu. Sekali aja. Yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Baru ibu boleh sholat. Tidak dilepas ya kaos kakinya. Ibu boleh sholat setelah itu. Kemudian ketika mau sholat asar lagi, ibu tetap harus mengusap berwudu lagi. Nggak bisa, gitu maksudnya apa? Takutnya ibu melepas kaos kaki. Kalau nggak melepas, kata para ulama, tetap juga dianjurkan untuk wudu lagi. Karena mengusap itu harus setiap sholat begitu, diusap kan begitu. Artinya selama tidak buka kaos kaki 1 kali 24 jam, kalau ibu tidak mukim, ibu boleh diberikan keringanan mengusap. Kalau musafir, kalau ibu terbang ke Amerika misalkan kan berapa jam, 24 jam begitu, atau 38 jam, ibu boleh itu 3 kali 24 jam. Enggak, kalau nggak buka kaos kaki, boleh mengusap terus. Begitu ya, 3 kali 24 jam. 3 hari maksudnya, 3 malam kalau musafir. Begitu ya Bu ya. Jadi ini keringanan, jadi ibu nggak usah dibuka. Ya. Nah. Baik Ustadz, ini pertanyaan berikutnya dari saya Ustadz. Tadi ada video yang Ustadz tampilkan itu ada seseorang berwudu tadi menggunakan cawan ya, semacam gelas, diwadahkan di gelas. Ya. Nah Ustadz itu kan salah satu syarat air yang digunakan itu kan satu kolah ya Ustadz. Nah, kemudian kita bisa ambil wadah pakai gayung. Nah bagaimana kalau sana kita tidak bisa menjamin ternyata air yang kita gunakan itu ada cipratan. Jadi statusnya seperti air mustakmal, sehingga tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Afwan Ustaz. Para ulama menjelaskan air itu kaidah asalnya adalah tohur, suci dan mensucikan. Jadi air itu ada dua macam, suci dan mensucikan, kan begitu. Dan kemudian air yang terkena najis, ya. Atau air yang memang cuma suci tapi tidak bisa mensucikan, seperti air yang sudah berubah namanya, air kopi, air susu. Ini air tapi nggak bisa dipakai wudhu karena dia sudah berubah namanya, jadi susu, jadi kopi, jadi sirup, kan begitu ya. Maksudnya air mutlak itu air sumur, air danau, air laut, air hujan, air mata air, kaldu yang mencair, maka ini boleh pakai wudhu, kan begitu ya. Nah, air itu Bu, kata Nabi SAW, jika air lebih dari 2 kulah itu 2 jerigen bensin yang besar tuh, ya, dua drum itu namanya 2 kulah, ya, 1 kulah itu 1 drum, begitu Bu ya. Artinya Bu, ketika air itu banyak, maka kata Nabi sudah dipastikan dia suci, begitu. Air yang sedikit, kurang dari 2 kulah, seperti tadi cuma 1 ember, cuma 1 gayung, itu kan 2 kulah namanya. Kaidah asalnya kata para ulama, air itu suci. Air itu najis adalah tatkala berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Begitu Bu. Itu air dikatakan najis. Contoh misalkan tikus masuk ke sumur. Sumur itu pasti bau kan? Itu berarti najis. Tapi lama-lama si tikus itu bakal hilang juga kan gitu. Nanti lama-lama air itu berubah jadi suci lagi. Kan begitu. Itu contoh. Nah, masalah air, istilah mustakmal, ini kata para ulama, air yang sudah digunakan, pendapat yang benar, air mustakmal adalah air suci mensucikan. Artinya, kalau ibu berwudu, contoh misalkan suami berwudu di ember begitu, dicelupkan tadi begitu ya, kemudian ibu datang, ibu juga wudu pakai air, itu nggak ada masalah. Gitu. Ya nggak boleh kalau suami nyemplung ke batu. Kalau suami nyemplung ke kolam, nyemplung ke kolam itu nggak boleh tuh. Itu nggak boleh tuh pakai wudhu karena nggak boleh kata Nabi
seseorang mandi nyemplung ke air yang tergenang. Airnya dikit maksudnya begitu. Misalkan di backup begitu, air kan ada tergenang tuh, mandi di situ, kemudian kan keluar itu pakai wudhu, itu boleh tuh baru tuh. Nah, tapi kalau cuma dicelupkan pakai tangan begini, berwudhu di bak walaupun kecil atau gayung, ibu wudhu, masih ada sisa, suami wudhu dengan menggunakan itu tidak masalah kata para ulama, karena tangan kita suci. Karena kan tadi sudah kita tuangkan, kita cuci, tuangkan, kita cuci. Ketika kita menyelupkan sudah dalam keadaan suci. Yang nggak boleh tadi Bu, ibu bangun tidur langsung celupin, nah itu bisa najis nanti. Gitu ya. Karena tadi kata Nabi, kalau kalian baru bangun tidur jangan langsung nyelupin air, jangan langsung nyelupin tangan ke bak atau ke gayung begitu, ke air, ke gentong langsung dicelupkan, ini nggak boleh. Kenapa? Khawatir di tangan kita ada najis dan menajisi air itu karena itu sedikit begitu. Tapi kalau kaidah asalnya, kalau cuma air contoh di ember terkena percikan kencing, kemungkinan nggak berubah Bu dia status airnya. Artinya tidak memberi pengaruh kepada warnanya, rasanya, dan baunya, maka air itu tetap dikatakan suci, mensucikan, boleh dipakai, gitu ya. Walaupun istilah mustakmal ini digunakan oleh para ulama, tapi yang benar air mustakmal adalah suci, mensucikan. Ya, baik Ustaz. Berarti benang merahnya adalah bahwa air, karena memang beberapa ibu-ibu sering mempertanyakan, jadi prinsipnya ketika air itu sudah dipakai berwudu, kemudian masih tersisa bekas cipratan pun juga kita gunakan kembali, itu masih tidak apa-apa karena statusnya sudah suci. Baik Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz, afwan satu lagi Ustaz, pada keringanan bagi wanita dalam mengusap kepala atau cukup mengusap jilbab, ketika tidak memungkinkan membuka jilbab, apakah tetap membasuh telinga di dalam jilbab? Jazakumullah khair Ustaz. Kalau memungkinkan mengusap telinga, itu hukumnya sunnah. Tapi ketika tidak mengusap telinga, hukumnya sah wudunya. Karena yang dianjurkan adalah kepala, diusap, wajib. Adapun telinga ini hukumnya sunnah, karena ini bagian dari kepala. Kalau tidak memungkinkan, kita cukup jilbabnya aja bagian atas, begini, dari depan ke belakang, ibu cukup sekali, dan tanpa tanpa mengusap telinga, wudu ibu sah. Tapi kalau ibu ingin mendapatkan keutamaan lebih, ke bawah kerudung sambil ibu usap begini, itu kebaikan. Gitu ya, itu lebih baik begitu ya. Jadi ada wudu itu yang cukup tadi seperti satu kali basuhnya wajah atau wajah aja, misalkan cuma wajah cuma sekali, tangan kiri kanan sekali kemudian kaki tadi kan begitu, maka kepala diusap cuma kerudungnya, maka ini boleh diberikan keringanan termasuk tadi mengusap kuku ya. Afwan Ustadz, masih ada tambahan pertanyaan, boleh Ustadz? Ada pertanyaan lagi? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya berwudu di kamar mandi yang air kerannya bersebelahan dengan toilet? Kemudian yang kedua, itu terdapat bagian-bagian tubuh yang tidak wajib untuk dibasuh, tetapi disunahkan untuk dibasuh. Kalau seandainya proses membasuh bagian tubuh yang tidak diwajibkan itu misalnya tidak sempurna, apakah tentunya wudunya masih tetap sah, tetapi secara kualitas wudu seperti apa perlakuannya Ustaz? Iya, jadi pertama Nabi SAW tentu mengajarkan kita yang paling sempurna kan gitu, sehingga para ulama mengatakan ada rukun wudu, ada wajibnya, ada yang sunnahnya kan begitu. Dan para ulama berselisih tadi masalah kumur-kumur dan nyedot air ke hidung, sebagai ulama mengatakan ini wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja berdosa, tapi wudunya sah. Itu bedanya. Tapi kalau rukun, nggak ngusap kepala sama sekali, ya nggak sah namanya wudunya. Karena itu rukun, kan gitu. Itu bedanya rukun dengan wajib. Kan kalau wajib itu ditekankan, tapi kalau ditinggalkan, wudunya sah, tapi dia berdosa. Itu ya, makanya kumur dan nyedot air ke hidung. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Kan begitu. Nah, kalau kita tidak melaksanakan yang sunnah, berarti kita sayang pahalanya. Begitu juga dalam sholat, kan begitu. Banyak sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan. Kalau kita tidak lakukan, tentu beda-beda pahalanya. Sama-sama wudu, tapi beda pahalanya di sisi Allah. Kan begitu ya. Artinya semaksimal mungkin kita lakukan secara sempurna. Karena itulah Nabi SAW mengatakan tadi, asbidil wudu, sempurnakan wudu. Agar kita kelak mendapatkan pahala sempurna. Tapi beberapa keadaan, kadang kita udzur, kan begitu. Seperti di kamar mandi, kita nggak bisa sempurna mengucapkan bismillah. Maka berarti kita cukup dalam hati saja, kan gitu. Nah, pertanyaannya di sini tadi, hukum berwudu di kamar mandi sebelahan dengan toilet, nggak ada masalah. Ya, ibu ada toilet tempat buang hajat, di situ Ustaz saya was-was ada najis, asalnya nggak ada najis. Maksudnya karena sudah bersih orang, sudah disiram dan seterusnya. Artinya kalau kita wudu, kita harus ambil yang yakin.
kecuali tercium bau. Tercium bau pesing berarti itu ada kotoran tuh, harus disiram dulu. Khawatir kena bagian anggota wudhu kita atau pakaian kita, harus kita bersihkan. Maka yang terbaik kalau di toilet adalah disiram dulu. Kalau memang tercium bau najis, siram dulu begitu. Maka kemudian kita wudhu dengan keran, nggak masalah ya. Tapi Bismillahnya di dalam hati dan kita berwudhu seperti yang tadi kita jelaskan. Dan di sini Bu, ada sebagian masyarakat yang mengajarkan bahwasannya setiap kita berwudu ada doa-doanya. Maksudnya di setiap anggota wudu ada doanya. Dulu saya pernah diajarkan, tapi ini tidak ada tuntunannya, Bu. Contohnya ketika mencuci wajah ada doa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Kemudian tangan Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian ada mengusap tengkuk nih, diusap-usap begini nih, Bu. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ini tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Nggak ada tengkuk harus dicuci begini, nggak ada. Atau mengusap kepala cuma begini doang. Ini keliru. Jadi orang masyarakat kebanyakan mengusap kepala malah 3 kali begini doang. Padahal kepala itu cuma diusap cuma sekali. Kan begitu. Jadi pertama menyelisihi kepala itu harus diusapkan seluruhnya. Tapi ternyata sebagian masyarakat hanya ujungnya doang. Ini keliru. Kan begitu. Maka yang benar adalah diusap semuanya. Kan begitu. Tapi usap itu hanya 1 kali. Yang paling sunnah tadi kata Nabi dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, begitu ya. Baik. Cukup ya Bu ya? Ada lagi? Sudah selesai Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini membawa manfaat, dan untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dalam hidup, dan khususnya kepada Ustadz Aep. Sekali lagi kami haturkan ucapan terima kasih, jazakumullah, dan sampai bertemu di sesi berikutnya ya. Mengenai bab sholat, insya Allah untuk waktu dan tempat nanti akan kami umumkan. Ustadz mungkin berkenan membacakan doa penutup, Ustadz. Baik Bu ya. Di akhir kajian ini, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya fikih tentang wudhu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala alhamdulillah mengikuti tuntunan Nabi SAW dan meninggalkan kebiasaan yang memang keliru atau salah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita, wudhu kita akhiri dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qina al-waba wal waba, rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, izin pamit ya. Ya. Jazakallahu khairan. Umahat kita ini alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan pelajaran ayat. Insyaallah kita kembali tanggalnya nanti lagi. Seri al-wudu. Yang kedua nanti insyaallah tentang sholat. Nanti kita akan info berikutnya lagi, kita broadcast e-flyernya lagi. Umahat. Sampai jumpa di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.